Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran matematika mudah. Insya Allah kalian pasti bisa. Baik, di video pembelajaran kali ini kita akan belajar materi tentang bab selanjutnya, yaitu adalah integral. Namun sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama atau kepercayaan kita masing-masing. Semoga kalian dapat memahami materi yang akan Bapak berikan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, ini adalah materi kita pertama di bab selanjutnya, yaitu adalah tentang integral. Apa sih integral itu? Jadi secara gampangnya adalah integral itu adalah antiturunan. Nah, kebalikan dari turunan. Gampangnya lagi adalah kalau konsep turunan adalah pangkatnya itu berkurang satu. Ya, pangkatnya itu berkurang satu. Nah, di dalam konsep integral, karena dia merupakan antiturunan, maka pangkatnya itu nanti akan bertambah satu. Nah, notasi integral seperti ini. Jadi ini. Nih, ini adalah notasi integral. Dia seperti huruf S tapi lebih tinggi nih ya. Nah, ini adalah notasi integral. Oke, selanjutnya adalah integral itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah integral tak tentu, di mana integral tak tentu ini tidak memiliki batas atas dan batas bawah. Seperti ini. Jadi, contoh soalnya adalah integral 2x dx. Nah, ini adalah contoh dari integral tak tentu. Dia tidak memiliki batas. Terus yang memiliki batas itu seperti apa? Nah, itu yang dinamakan dengan integral tentu, memiliki batas atas dan batas bawah. Contohnya adalah seperti ini. Integral x pangkat 2 dx dengan batasnya adalah 0 sampai 1. 0 ini adalah batas bawah, 1 ini adalah batas atas. Nah, jadi perbedaannya itu. Integral tak tentu ini nanti hasilnya selalu menghasilkan sebuah konstanta. Karena ternyata sebuah konstanta berapapun nilainya kalau diturunkan itu hasilnya adalah 0. Maka di dalam konsep integral dia berapapun dia harus ditambah dengan C. Tapi jika dia sudah memiliki batas bawah dan batas atas, batas bawah dan batas atas seperti ini, maka tidak perlu ditambah dengan C. Apa itu C? Nanti akan Bapak jelaskan. Nah, ini adalah konsep integral tak tentu yang akan kita pelajari pada pembelajaran kita hari ini. Nah, secara konsep integral integral A dx itu menghasilkan atau hasilnya adalah AX ditambah dengan C, di mana A itu adalah dan C itu adalah suatu konstanta. Konstanta itu adalah sebuah angka, gampangnya seperti itu. Jadi A dan C itu adalah suatu konstanta, konstanta itu adalah sebuah angka. Jika di sini integralnya yang kita integral itu adalah berupa angka, maka cukup kita tambahkan X. Nah, oke. Nah, kalau kemarin kan konsepnya dari sini dari AX menjadi A, 3X menjadi 3, 4X menjadi 4. Nah, sekarang kita balik. Makanya integral itu adalah kebalikan. Dari A munculkan X. Kalau turunan ada X-nya diturunkan biasanya menjadi A. Nah, selanjutnya adalah ini. Jadi dalam perpangkatan integral X pangkat N itu menjadi rumusnya adalah 1 per N ditambah 1. Jadi pangkatnya ini menjadi pecahan. 1 per pangkatnya itu ditambah 1. Ini yang Bapak bilang. Di dalam konsep integral pangkatnya bertambah 1. Nah, dikali dengan X pangkatnya tambah 1. Kalau di dalam konsep turunan, ini pangkatnya berkurang 1. Dia seperti itu saja. Tapi ada perbedaan kalau di integral, selain pangkatnya ini bertambah 1, di sini dia menjadi 1 per N tambah 1. Dia mengikuti.
Harusnya nanti hasilnya adalah pangkatnya X dengan pangkatnya ini haruslah sama. N tidak boleh sama dengan negatif 1. Kenapa? Nanti akan ada sebuah konsep. Nah, AX pangkat N, di mana A itu adalah konstanta, maka dia menjadi A per N tambah 1. X pangkat N ditambah 1 ditambah dengan C, di mana N itu tidak boleh sama dengan min 1. Kenapa? Karena untuk integral dengan N itu adalah pangkatnya adalah min 1. Nah, nanti dia menjadi pangkatnya adalah 0. Nah, ini 1/x dx ini menjadi ln. Ln itu adalah logaritma natural. Nah, khusus untuk 1/x itu dia kalau diintegralkan dia menjadi ln x. Ln x itu adalah logaritma natural dengan basicnya 10, kira-kira seperti itu ya. Nah, ln x ditambah dengan c. Koreksi ya nanti kalau ada kesalahan di dalam sini. Oke, kita ke contoh soal. Tentukan hasil integral x pangkat 5 dx. Nah, sebagai pengetahuan kalian harus mengingat konsepnya yang mana sih? Tadi kan ada 3 konsep yang kita gunakan. Nah, konsep yang ini, dimana n-nya ini adalah 5. Ini x pangkat n itu maksudnya n ini itu loh, angkanya konstan tadi ya. Nah, dia menjadi seperti ini, 1/n tambah 1. Maka x pangkat 5 berarti 1/n tambah 1. 5 tambah 1 dikali dengan x pangkat 5 juga ditambah 1. Jadi 5 tambah 1 ini juga menjadi 51. Nah, dia bedanya adalah menjadi 1 per. Jadi nanti hasilnya adalah 1/6 x pangkat 6. Pangkatnya dengan pecahan ini dia sama, 1/6, maka di sini juga x pangkat 6. Kalau di sini x-nya pangkat 7, biasanya di sini juga 1/7 ditambah dengan konstanta. Oke ya, kita ke contoh selanjutnya. Nah, 3x pangkat 2, berarti ini menggunakan rumus AXN pangkat A kali x pangkat n dx menjadi A per n tambah 1 x pangkat n tambah 1. Nah, A ini adalah konstanta, A ini adalah yang ini. Jadi kalau angka besar ini adalah A, kalau angka yang kecil, angka yang besar itu maksudnya ini adalah A, angka yang kecil ini adalah sebagai n-nya. Nah, menjadi 3/n tambah 1, 2 tambah 1, x-nya juga n tambah 1, n-nya tadi adalah angka yang kecil, angka yang besar ini adalah sebagai A. X pangkat 2 ditambah 1 menjadi 3/3 X pangkat 3 tambah C. Nah, jika angkanya bisa dibagi seperti ini, 3 bagi 3, maka silakan dibagi. 6 bagi 2 kah? Misalkan 3 bagi 3 kan 1, berarti menjadi 1x pangkat 3 tambah C. Atau menjadi x pangkat 3 tambah C. Nah, jika kalian sudah mahir, maka langkah yang ini bisa kalian lewati. Yang 3/2x tambah 1, x pangkat 2 tambah 1 ini bisa dilewati. Kalian bisa langsung ke langkah yang ini. Langsung 3/3 x pangkat 3 tambah c. 1 x pangkat 3 ditambah dengan c. Nah, contoh soal terakhir adalah jika dia berupa gabungan seperti ini. 4x pangkat 2, integral dari 4x pangkat 2 ditambah x dikurang 6. Nah, menghasilkan, maka kita menggunakan konsep yang ini. Untuk yang 4x pangkat 2 kita menggunakan konsep ini adalah gabungan sama. Yang x ini ya, jadi x itu kalau diintegralkan dia menjadi x ini sebenarnya adalah pangkatnya 1. Jika x ini berarti pangkatnya adalah pangkat 1. Dalam matematika keistimewaan kalau pangkat 1 itu boleh ditulis atau tidak. Maka x di sini adalah pangkatnya 1, makanya di sini adalah 1/1 tambah 1. Karena di sini 1 tambah 1 itu 2. Ini menjadi 1/2 x pangkat 2 tambah c. Jika dia x. Nah, kita bisa jabarkan menjadi seperti ini. 4 per x-nya tambah 1 berarti 3. Berarti 4/3 x pangkat 3. Ingat, integral itu pangkatnya bertambah 1. X ini menjadi
1/2 X pangkat 2. Nah, jika dia berupa angka saja, dia ditambah X. Nah, tinggal tambah X. Jika dia angka saja, maka kita tinggal tambah X di dalam konsep integral, dan jangan lupa ditambah dengan C. Maka ini adalah hasil akhirnya. Baik, Bapak rasa cukup. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Marilah kita tutup pembelajaran ini dengan baca hamdalah. Jika ada pertanyaan, silakan japri ke Bapak atau silakan tanya ke grup, supaya teman-temannya juga bisa menyimak pertanyaan dari kalian dan jawaban dari Bapak. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.